Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Retno Lestari, mahasiswi dari Universitas Al-Hariyah Cilegon, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu Bapak Suryani ST MT MM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sebuah materi yang berjudul Aspek Hukum Studi Kelayakan Bisnis. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan kita jalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut yang akan kita jalankan. Aspek hukum adalah aspek hukum yang mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dijalankan. Bagi studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti adalah keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian, meliputi badan hukum, izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah, atau dokumen lainnya. Kegagalan dalam penelitian aspek ini akan berakibat tidak sempurnanya hasil penelitian. Dengan kata lain, apabila ada dokumen yang tidak sah atau tidak sempurna, pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, kita hendaknya dalam melakukan analisis aspek ini dilakukan secara teliti dan cermat, dengan mencari sumber-sumber informasi yang jelas sampai ke tangan yang memang berkompeten untuk mengeluarkan surat-surat yang hendak kita teliti. Sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum tata negara. Yang kedua, hukum administrasi negara. Yang ketiga, hukum pidana. Dan yang keempat, ada hukum perdata. Dalam hukum perdata ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, hukum perorangan. Yang kedua, hukum keluarga. Yang ketiga, hukum waris. Dan yang keempat, ada hukum perikatan. Adapun tujuan aspek hukum. Yang pertama, menganalisis legalitas usaha yang dijalankan. Yang kedua, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Data dalam aspek hukum. Yang pertama, data primer berupa data tentang tanggapan dan persetujuan masyarakat di sekitar lokasi berkaitan dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang kedua, data sekunder berupa data literatur tentang hukum bisnis, peraturan perundang-undangan, pendirian usaha, dan dokumen perizinan. Metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara meliputi A. Masyarakat sekitar, B. Pihak kelurahan atau desa, perwakilan pemerintah setempat, C. Konsultan hukum, D. Pihak kantor pelayanan perizinan dan investasi setempat, E. Perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, studi dokumentasi untuk mengetahui kelengkapan perizinan mendirikan usaha dan jaminan. Oke, baiklah, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.